pemirsa. Apa kabar hati kalian di sana? Senang sekali setelah PD online tadi saya bisa menyapa pemirsa kembali. Saya akan bicara malam ini dengan satu judul, apa yang kau takutkan? Oke. Saya akan mulai dengan bercerita salah satu dongeng karya Grimm. Di dongeng itu dia mengisahkan ada seorang pemuda yang bodoh, pemirsa. Pemuda ini tidak tahu apa artinya gemetar ketakutan. Orang-orang berusaha membuatnya takut dengan sengaja menempatkannya di berbagai situasi yang menyeramkan, tapi sia-sia. Akhirnya, pemuda itu memang bisa merasa gemetar, tetapi bukan karena takut. Ia gemetar karena apa? Karena seseorang menuangkan seember air dingin lengkap dengan ikan yang menggelepar-gelepar ke atas tubuhnya sewaktu dia tidur. Tahukah pemirsa, kalau tidak pernah merasa takut itu adalah sebuah masalah? Tidak pernah merasa takut menunjukkan ada yang tidak beres dalam diri kita. Kenapa? Karena merasa takut itu manusiawi banget pemirsa, wajar, normal. Dengan kata lain, takut adalah reaksi alamiah terhadap bahaya ataupun kesulitan, dan Tuhan catat baik-baik, tidak pernah mengutuk rasa takut yang seperti itu. Dia paham betul kalau sejak pertama manusia pertama jatuh ke dalam dosa, ketakutan menjadi salah satu akibatnya. Ya, kalau saya berkata seperti ini, rasa takut itu adalah satu petunjuk bahwa saya kenal diri saya sendiri, debu, orang berdosa yang sampai kapanpun saya butuh Tuhan. Itu kalau saya pemirsa. Bagaimana dengan Anda? Nah, tadi saya katakan bahwa Tuhan tidak pernah mengutuk rasa takut. Tapi meskipun Tuhan tidak pernah mengutuk rasa takut, ya, sungguh Dia tidak pernah menginginkan kita terjebak dalam rasa takut. Itu sebabnya jika pemirsa pernah membaca Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu, di situ tertulis 365 kali kalimat atau seruan jangan takut. 365 kali sama dengan jumlah sehari, jumlah hari-hari dalam setahun, 365 hari. Itu berarti setiap hari Tuhan berkata kepada kita, jangan takut. Kenapa? Karena ketakutan yang tidak disikapi dengan benar, yang tidak diatasi dengan tepat, tidak saja akan merugikan diri sendiri pemirsa, tapi juga akan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Contoh dosanya apa? Menyalahkan Tuhan, menghujat Tuhan karena rasa takut yang kita miliki. Nah, nggak usah jauh-jauh deh. Di contohnya kondisi sekarang, Anda merasa takut? Saya juga pemirsa. Makanya saya mengikuti arahan pemerintah di rumah saja, stay at home. Jangan tanya susahnya pemirsa. Tempat terjauh yang saya jalani saat ini adalah Pasar Cicadas dekat House of Grace. Itu pun ketika subuh. Lewat itu, saya tidak pernah keluar komplek kami pemirsa. Kenapa? Karena saya takut. Takut terpapar dengan virus itu, makanya saya mengikuti apa saran pemerintah. Tapi ketika saya merasa takut, saya tidak mau terjebak dalam rasa takut itu sehingga menjadi orang yang emosian, menjadi orang yang sensi. Anak-anak tidak nurut, saya langsung teriak atau ngomel panjang kali lebar sama dengan puas. No. Bukan. Saya takut memang. Lalu ketakutan itu membuat saya menjelaskan kepada anak-anak kenapa kami harus di rumah saja. Kenapa mereka meskipun masih tetap bisa main dengan temannya, harus tetap menjaga jarak dan tak bisa selama biasanya mereka bermain. Dan saya tunjukkan yang paling penting, saya tunjukkan kepada mereka kalau saya pun juga di rumah saja, tidak pergi-pergi seperti biasanya. Dengan demikian, rasa takut saya teratasi dengan baik tanpa harus berdosa karena marah-marah dan mengomel secara berlebihan kepada anak-anak. Pemirsa bisa bayangkan nggak? Kalau rasa takut saya tidak bisa atasi dengan baik dan benar. Wah, tiap hari di HOG ini saya akan bersenandung pemirsa.
senandung bernada tinggi, senandung yang akan membuat anak-anak saya sakit hati dan juga saya sendiri. Akibatnya apa? Tubuh kami yang memproduksi hormon racun, dan kalau ya hormon racun di tubuh kami sudah meningkat, yang terjadi apa? Imunitas kami pasti akan terjun bebas. Saya dan anak-anak berdoa supaya kami itu ya bisa menghadapi ketakutan dengan benar. Tetapi ketika kenyataan kehidupannya kami tanda kutip tidak melakukan bagian kami melawan ketakutan itu, dua-dua kami itu menjadi omong kosong. Itu makanya saya pernah katakan, doa dan perbuatan itu, aksi nyata itu satu paket, pemirsa. Nah, maka kalau kita baca secara khusus kitab Injil, ketika Yesus berkata pada murid-muridnya, jangan takut. Misalnya, Yohanes 6 ayat 20. Aku ini, jangan takut. Setiap kali Yesus mengatakannya, Yesus menggunakan kata kerja yang mengandung arti keberlanjutan. Dengan kata lain, Yesus berkata kepada mereka, jangan merasa takut terus menerus. Jangan sekarang merasa takut lalu berdoa, merasa takut lagi lalu berdoa lagi, merasa takut lagi lalu berdoa lagi, merasa takut lagi lalu berdoa lagi, demikian seterusnya. Itu sih sudah terjebak dalam lingkaran setan, pemirsa. Pemirsa pasti tidak mau terjebak dengan lingkaran setan tersebut, bukan? Nah, maka pertanyaan pentingnya adalah, kenapa saya merasa takut? Itu pertanyaan pentingnya. Mengapa saya takut? Nah, saya akan cerita atau mengambil contoh dari anak saya sekembar. Sejak kecil mereka itu sudah tidur di kamar masing-masing, tidak bersama dengan saya. Tapi terkadang mereka itu merasa takut. Apalagi kalau misalnya kondisinya hujan, lalu petirnya sambung menyambung. Mereka itu diam-diam akan turun dari kamarnya dan tidur di ruang keluarga di depan TV, dekat kamar saya. Pemirsa bertanya, kenapa di situ? Kenapa bukan di kamar saya? Mereka tahu persis. Saya itu tak suka tidur rame-rame, apalagi gaya tidur mereka itu, aduh pemirsa, persis seperti pemain pencaksilat. Semua jurus dipakai. Pok, pok, pok. Maka buat mereka, tidur dekat kamar mamanya saja pun sudah cukup untuk mengusir rasa takut yang mereka miliki. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari contoh itu, pemirsa? Mengapa anak saya merasa takut? Karena mereka merasa jarak antara mamanya dengan mereka itu tidak dekat alias cukup jauh. Nah, ketika mereka pindah tidur, meskipun tidak bersama dengan saya satu kamar, hanya dekat kamar saya, mereka sudah tenang, pemirsa. Alias tidak takut lagi. Padahal kondisinya masih sama. Masih hujan dan petirnya masih peletak-peletuk. Tapi hanya dekat saya saja pun, ya, tidur dekat kamar saya saja pun, mereka sudah tidak merasa takut. Nah, pemirsa, menurut saya inilah alasan mendasar mengapa kita merasa takut. Kita berpikir bahwa Tuhan itu jauh, bahkan Tuhan tidak ada, bahkan Tuhan tidak peduli. Sederhananya, kita berpikir bahwa kita alone, sendirian. Itu yang menyebabkan kita merasa takut. Bahkan bukan cuma merasa takut, tapi ketakutan itu terus bertumbuh semakin menjadi-jadi sehingga kita akhirnya panik. Dan kalau kita sudah panik, sulit bagi kita untuk berpikir jernih dan bertindak dengan benar karena segalanya gelap. Semuanya menjadi salah di mata kita. Nah, pertanyaannya adalah, ketika saya berpikir Tuhan tidak ada, Tuhan jauh, Tuhan tidak peduli, saya tinggal sendirian. Benarkah demikian, pemirsa? Benarkah kita dibiarkan sendirian? Benarkah? Ada satu kisah yang menarik tentang pola pikir seperti itu. Saya temukan di 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 ke ayat 17. Sebuah perikop berjudul Tindakan Elisa dalam Peperangan Melawan Aram. Jadi ceritanya seperti ini. Ketika pagi-pagi pelayan Elisa bangun, dia melihat suatu tentara dengan kuda dan kereta di sekitar kota di mana dia dan tuannya Elisa berada. Melihat bala tentara itu, lalu dengan rasa takut yang amat sangat, dia berkata kepada tuannya Elisa, "Celaka tuanku, celakalah kita, apa yang akan kita perbuat?"
Pemirsa, kenapa hambanya itu berpikir bahwa mereka akan celaka? Ada bahaya persis di depan matanya dan dia merasa dia dan tuannya Elisa tidak punya pelindung, tidak punya bodyguard. Yang ada hanyalah mereka saja. Tapi kemudian Elisa berkata, jangan takut, jangan takut. Yang menyertai kita lebih banyak dari mereka. Hambanya itu pasti bingung. Mana yang menyertai? Orang gak ada. Gak ada siapa-siapa yang dilihat di sekitarnya. Cuma ada dia dengan Elisa. Lalu berdoalah Elisa. Apa yang dia mohonkan dalam doanya? Dia mohon kepada Tuhan agar pelayannya itu matanya dibukakan oleh Tuhan agar dia bisa melihat penjaga mereka yang luar biasa. Singkat cerita pemirsa, Tuhan mengabulkan doa Elisa. Mata pelayannya itu dibukakan sehingga ketika dia melihat ke sekeliling, dia melihat kuda dan kereta berapi. Dan itulah yang membuat dia tenang karena dia melihat ternyata dia tidak sendirian. Pemirsa, rasanya tidak berlebihan kalau saya berkata, sering sekali kita pun berharap dapat mengalami hal seperti itu. Mendapatkan tanda kutip peneguhan secara pribadi. Ya, secara khusus dari Tuhan. Dengan demikian baru kita merasa tenang. Karena kita yakin dengan peneguhan secara pribadi itu kita tidak sendirian. Dan memang kadang Tuhan memenuhi permintaan atau keinginan kita. Tapi catatlah, tidak selalu. Kenapa? Karena dia mau kita percaya pada janjinya yang akan selalu menyertai kita. Janjinya yang akan selalu mengerti, peduli, dan bertindak untuk melindungi kita. Dan kalau kita mempercayainya pemirsa, hanya karena hal-hal yang bisa dilihat oleh mata kita, saya katakan pada Anda, apa bedanya kita dengan orang-orang Yahudi zaman dulu? Ya, zaman tempo dulu kudu lihat dulu mujizatnya yang dilakukan Tuhan Yesus, baru mereka percaya. Apa bedanya? Sementara percaya itu pertama dan terutama bukanlah soal melihat dengan mata fisik, tapi melihat dengan mata hati. Ibrani 11 ayat 1. Lalu bagaimana caranya menghadapi rasa takut? Kagak usah panjang-panjang deh. Buat saya cara paling jitu ya menghadapi rasa takut adalah mengimani bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Tuhan itu Immanuel, beserta dengan kita. Cuma itu. Selesai. Saya akan bandingkan dengan salah satu perkataan Daud dalam Mazmurnya. Mazmur 138 ayat 3. Dikatakan begini. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Wow. Kita baca sekali lagi pemirsa ya. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Pemirsa, kalau Anda merasa takut lalu berseru pada manusia, belum tentu langsung direspon. Uang manusianya itu pun sama takutnya dengan Anda. Atau katakanlah dia tidak sedang merasa takut, tapi dia sedang sibuk. Bagaimana mungkin dia bisa merespon seruan Anda? Tapi Tuhan, luar biasa pemirsa. Bahkan bila engkau berseru dalam hatimu saja pun, dia ada. Kenapa? Dia hanya sejauh doa. Nah, di kondisi kita saat ini, coba pemirsa cek dan recheck. Seberapa banyak waktu yang Anda habiskan bersama dengan Tuhan dibanding dengan waktu yang Anda habiskan untuk gadget dan mengkonsumsi berita-berita tentang si corona ini. Setiap kali Anda membaca satu postingan, Anda merasa takut, tapi anehnya adalah Anda bukannya berhenti, tapi mencari tahu lagi berita lain, bahkan tanpa pikir. Rasa takut yang Anda miliki itu membuat Anda membagikan berita yang Anda terima, yang Anda temukan ke grup keluarga lah, grup arisan RT lah, grup gereja lah, grup kampus lah, segala macam. Akibatnya apa? Ketakutan mewabah lebih cepat dari virus COVID-19. Tunggu dulu pemirsa. Saya jadi ingat satu kisah tentang ketakutan ya.
Ini kisah tentang, sebut saja namanya si wabah. Si wabah ini ditugaskan oleh bosnya ke kota Bandung untuk mewabahkan satu penyakit di kota Bandung. Dari Jakarta dia ke Bandung, dia melewati Bekasi. Di Bekasi ketika orang-orang berpapasan dengan si wabah ini, orang-orang nanya, wabah, lo mau kemana? Gitu. Si wabah menjawab, aku mau ke Bandung, mau mewabahi penduduk Bandung dengan wabahku supaya mereka mati. Lewat Bekasi sampailah di Bandung, betul lah seperti yang dikatakan. Penduduk Bandung diwabahi dengan wabahnya sehingga banyak yang mati. Tapi ketika berita tentang wabahnya, ya, penyakit di Bandung ini, ya, kesebar kemana-mana, muncul berita yang luar biasa mengagetkan. Apa itu pemirsa? Jumlah orang yang mati di Bekasi jauh lebih banyak dari jumlah orang yang mati di Bandung. Kok bisa? Apa yang terjadi? Setelah diselidiki, ternyata pemirsa, orang-orang yang mati di Bekasi itu mati bukan karena wabah yang dibawa oleh si wabah ini, meskipun dia melewati Bekasi, tapi orang-orang di Bekasi itu mati karena ketakutan terwabahi oleh wabah yang sebenarnya diperuntukkan ke kota Bandung. Pemirsa sekarang bisa melihat betapa jakatnya rasa takut yang tak dikontrol itu. Hal yang sama pemirsa bisa terjadi pada kita. Rasa takut kita bisa membuat kita memberontak pada kebijakan pemerintah sehingga muncullah pernyataan, lebih baik kami mati karena karena corona daripada mati karena kelaparan. Ya, kalau cuma Anda yang mati. Masalahnya bukan sesederhana itu. Anda berkeliaran, tak mau ikut anjuran pemerintah, Anda terpapar virus, Anda balik ke rumah, yang pertama berpotensi kena siapa? Keluarga Anda. Ya, Anda mati menyusul keluarga Anda. Nah, itu masalahnya, pemirsa. Ya, di situ persoalannya. Lalu saya bertanya kepada Anda, apakah pemerintah tidak melakukan apapun? Diam saja, lalu membiarkan kita mati kelaparan karena berdiam di rumah saja? Tidak, bukan. Pemerintah juga melakukan sesuatu. Ya, yang perlu kita lakukan adalah terus-menerus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Lebih dari siapapun. Karena apa? Bahkan meskipun katakan dulu, pemerintah tak peduli dengan kita, Tuhan peduli dengan hidup Anda. Kalau Tuhan kasih Anda hidup hari ini, Dia punya rencana untuk seluruh kehidupan Anda. Di hari itu, besok, dan besoknya lagi. Bahkan kalau Anda di titik tak lagi mampu merasakan hadirnya Tuhan karena terlalu berat, ya, terlalu berat persoalan yang menghimpit Anda sehingga ketakutan Anda itu terlalu besar, percayalah, Tuhan berkuasa menghidupkan hal-hal yang sudah mati dalam dirimu. Bagian Anda itu hanya sederhana saja. Dalam kekalutanmu, dalam ketakutanmu yang sangat besar itu cukup dalam hati sekalipun kau panggil namanya Tuhan, Dia ada untuk Anda. Anda hanya perlu berhenti mengandalkan dirimu sendiri dan menyerahkan dirimu pada Tuhan. Persis seperti perkataan Daud. Apa katanya? Padamu Tuhan aku berlindung, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Karena hidup dan mati kita di tangan Tuhan. Pemirsa, saya akan tutup dengan mengutip lirik lagu Batak. Ya, dari Kidung Nyanyian Kami HKBP. Lagunya Ukui pemirsa. Jadi kalau pemirsa ada yang tidak mengerti lagunya, ya maafkanlah saya. Jadi lagunya seperti ini. Tu tanganani jago batu haki awon pasakat nasana diau sai sonangau sai monangau Tuhaku dona manjagai au nang pemara gamara rotuau si boleh si lau mangunjuniau sonang doa monang doa Tuhaku do naman jagai. Artinya kira-kira seperti ini pemirsa.
Ke tangan Tuhan aku menyerahkan hidupku. Aku senang, aku tenang, aku menang karena Tuhan yang menjagai. Meskipun di sekelilingku ada banyak mara bahaya, iblis dengan terus-menerus ingin menghantamku, tapi aku senang, aku tenang karena aku tahu Tuhan yang menjagai aku. Mari pemirsa, belajarlah terus-menerus mengimani Tuhan, bahkan meskipun sangat sulit untuk mengimaninya, tapi imanmu padanya tidak akan pernah dibuatnya menjadi sia-sia. Berimanlah dengan damai, pemirsa. Salam sehat, tetap happy. Mekel Mahita, semangat dan uhuy.